Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat, dimanapun kalian berada, semoga kalian senantiasa dalam lindungan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, mungkin di antara kalian ada yang saat ini terkena gangguan sihir, atau mungkin saudara kalian yang saat ini sedang terkena gangguan sihir. Biasanya orang-orang yang terkena gangguan sihir itu bisa kita kenali dari ciri-cirinya. Secara fisik, biasanya orang-orang yang terkena gangguan sihir, dia mudah sakit tanpa diketahui penyebab penyakitnya. Sudah periksa ke dokter kemana-mana, sudah berobat kemana-mana, sudah USG, sudah rongsen, sudah cek laborat, tetapi tidak diketemukan penyakitnya. Nah, mungkin itu adalah gangguan sihir. Dan secara spiritual, biasanya orang-orang yang terkena gangguan sihir itu dia malas melakukan ibadah, lupa ketika dia sholat jumlah rakaatnya, dan malas sekali untuk melakukan perintah Allah. Bisa jadi itu adalah gangguan sihir. Biasanya orang-orang yang terkena gangguan sihir, dia juga sulit tidur, ataupun kalau tidur, dia mudah sekali terbangun karena kaget. Jadi tidurnya tidak terasa nyenyak, atau mungkin dia juga sering mimpi buruk. Dikejar makhluk aneh, ketemu makhluk yang aneh, dikejar hewan-hewan yang beracun seperti ular, kalajengking, dan macam-macam. Nah, mimpi-mimpi buruk seperti ini bisa jadi itu adalah gangguan sihir. Secara psikologi, orang-orang yang terkena gangguan sihir biasanya dia mudah sekali emosi. Emosinya nggak terkontrol. Dia mudah melamun, mudah merasa putus asa. Itulah orang-orang yang terkena gangguan sihir. Untuk orang-orang yang terkena gangguan sihir, maka tolong biasakan, pertama adalah yang terpenting, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha mendekat taqarrub ilallah, berusaha mendekat kepada Allah. Perbanyak doa, itu yang paling penting, perbanyak doa. Karena kita yakin semua penyakit, halangan, musibah yang tertimpa kepada kita, satu-satunya yang bisa mengangkat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya doa itu penting. Dan apabila sahabat sekalian mau mengamalkan, ada salah satu amalan yang bisa sahabat semua lakukan, dan ini cukup mudah sekali, yakni hanya dengan media garam. Garam, sediakan garam kasar. Sediakan garam kasar atau garam grosok, orang di sini bilang demikian, atau garam apapun lah. Garam dapur juga bisa, tetapi lebih baik itu garam krosok. Garam krosok itu garam yang memang betul-betul diambil langsung dari laut, tanpa ada proses pengolahan. Tetapi kalaupun tidak ada, silahkan teman-teman menggunakan garam dapur biasa. Setelah kita ambil garam, kita bacakan doa di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Masjalin basjalin. Saya ulang. Masjalin basjalin. Ulangi sebanyak 66 kali. Ulangi sebanyak 66 kali. Bacakan doa masjalin basjalin pada garam, lalu kita tiupkan dengan harapan kita meminta kepada Allah, semoga sir atau rahasia yang terkandung dalam asma masjalin, basjalin ini tersampai kepada garam yang kita bacakan. Cukup ditiupkan saja. Seperti itu. Lalu garam itu kita gunakan untuk mandi. Kita gunakan untuk mandi, campurkan kepada air yang kita gunakan untuk mandi. Lakukan 3 kali atau 7 kali, atau 3 hari atau 7 hari. Maka insya Allah sedikit demi sedikit pengaruh ataupun gangguan sihir
yang ada pada kita akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang terpenting adalah setelah kita mengamalkan amalan tersebut, kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lakukan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Perbanyak membaca Al-Quran, terutama surat Mu'awwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Perbanyak membaca ayat kursi. Kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya kita memohon kepada Allah semoga seluruh bala, musibah, penyakit yang ditimpa kepada kita segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bisa diamalkan. Dan kalimah basjalin ini adalah termasuk dari asma birhatiyah. Asma birhatiyah. Basjalin ini kalau di bahasa Arabkan, masjalin itu di bahasa Arabnya ya qayyum, artinya wahai yang maha kokoh. Kalau basjalin itu artinya ya wadud, wahai yang maha mencintai. Insya Allah dengan dua kalimah ini saja yang kita bacakan pada media garam lalu kita gunakan untuk mandi, Allah akan membersihkan pengaruh-pengaruh sihir yang ada pada diri kita. Kecuali demikian, garam yang kita bacakan basjalin ini juga bisa kita gunakan mungkin untuk menetralisir gangguan sihir yang ada di lingkungan kita. Baik itu rumah kita maupun tempat usaha kita, itu insya Allah bisa menetralisir gangguan-gangguan sihir yang ada pada lingkungan kita tersebut. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.